Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Febrianto Pratama dengan NPM 0321190807. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran saya atau disingkat RPP dengan asal sekolah SMP Negeri 10 Kota Bogor dengan beralamat di Jalan Raya Cipaku Perumda, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Mata pelajaran yang diambil adalah Bahasa Indonesia dari kelas 7 semester 2 dengan materi pokoknya itu mengapresiasi dan mengkreasikan cerita, fabel atau legenda dengan alokasi waktu 1 kali 40 menit. Lalu ada kompetensi inti yang saya ambil dari K1 sampai K4. Untuk yang pertama itu memahami pengetahuan, untuk yang kedua itu mencoba mengolah dan menyajikan, untuk yang ketiga memahami informasi pada aspek cerita, untuk yang keempat mampu mengungkapkan apa yang akan diimplementasikan. Lalu untuk kompetisi dasar atau indikator pencapaian kompetisi, untuk yang pertama itu ada 3.11, mengidentifikasi informasi tentang cerita, fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau yang didengar. Lalu untuk 4.11-nya itu menceritakan kembali isi cerita, fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca. Untuk yang ketiga itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ada 2. Peserta didik dapat mencari informasi kebahasaan dari cerita, fabel atau legenda. Lalu untuk yang kedua itu peserta didik dapat kembali menceritakan isi dari cerita, fabel atau legenda. Untuk nilai penguatan di sini, untuk yang religius itu guru meminta ketua kelas untuk menyiapkan doa sebelum memulai pembelajaran. Untuk yang kedua, nasionalisme, setelah itu guru meminta seluruh siswa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk yang ketiga itu gotong royong, siswa melakukan diskusi kelompok lembar kerja informasi tentang cerita, fabel atau legenda daerah. Untuk yang keempat itu mandiri atau berjiwa pemimpin, guru meminta siswa untuk menceritakan kembali cerita, fabel atau legenda. Untuk yang terakhir itu peserta didik dapat mengerjakan lembar poster secara individu. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang saya ambil ini ada 2 indikator poin ya. Untuk yang pertama itu mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda. Untuk poin-poinnya itu ada 2. Untuk yang pertama itu mengenali ciri fabel, yang kedua mengidentifikasi cerita, fabel atau legenda setempat. Untuk yang kedua, menceritakan kembali isi cerita, fabel atau legenda, menemukan tokoh dan watak, menemukan rangkaian peristiwa, yang ketiga itu menceritakan kembali isi fabel. Untuk sumber dan bahan ya, sumber dan bahan ini diambil dari buku paket Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 semester 2 bab 8 pada halaman 195 sampai 208. Untuk bahannya sendiri itu menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik dengan tema esai. Untuk media dan alat, medianya itu menggunakan PPT, Canva atau media digitalnya itu Canva. Lalu ada contoh teks cerita, fabel atau legenda. Terus untuk alatnya itu menggunakan laptop, infocus, proyektor atau TV LED. Untuk strategi, pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Untuk strateginya itu menggunakan deduktif, untuk pendekatannya saintifik, untuk metodenya itu diskusi, untuk modelnya itu project based learning. Lalu di sini ada kegiatan pembelajaran. Untuk kolomnya itu di pertama itu ada kegiatan, deskripsi, nilai karakter atau PPK, literasi 4C, HOTS, dan alokasi waktu. Untuk kegiatannya itu terbagi menjadi 3, di awal, inti, dan akhir. Untuk di awal itu ada 1 sampai 5. Lalu untuk nilai karakternya itu ada religius dan nasionalisme dengan alokasi waktu di kegiatan awal itu sekitar 5 menit.
Lalu di kegiatan inti itu terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama itu mengamati, menanya, dan menalar. Untuk yang 4C dan PPK-nya itu ada critical thinking atau berpikir kritis dengan alokasi waktunya itu 20 menit. Lalu di poin ke-7 itu menggunakan strategi deduktif ya, dari umum ke khusus dengan cara menjelaskan sekaligus berdiskusi. Lalu di kegiatan inti juga masih ada tahap mencoba dan mengomunikasikan. Pada tahap menalar, di sini setiap kelompok mendiskusikan lembar kerja dan mengisi sesuai ketentuan yang telah dijelaskan menggunakan metode diskusi atau PPK atau 4C-nya itu collaboration dengan alokasi waktu 20 menit juga. Lalu di tahap mencoba itu setelah menelaah, setiap peserta didik menuangkan gagasan dan pikiran dalam lembar kerja dari cerita fabel atau legenda menggunakan model project based learning. Lalu pada tahap akhir ini ada 4 poin ya, dengan alokasi waktu 15 menit. Lalu selanjutnya ada penilaian hasil pembelajaran. Untuk yang pertama itu penilaian sikap, observasi berdasarkan perilaku dan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran ya. Lalu ini untuk tabelnya itu ada nomor, ada nama siswa, terus ada aspek yang dinilai, jumlah skor, skor sikap, dan skor tertinggi. Di sini ngambil dari kelas 6C nama-namanya itu dengan keterangan itu BS bekerja sama, JJ jujur, TJ tanggung jawab, DS disiplin, SDS itu sangat disiplin. Lalu ini ada aspek penilaiannya dalam bentuk rumusannya. Lalu untuk yang kedua itu ada penilaian pengetahuan. Poinnya yang diambil itu A, teknik penilaian itu kita akan menilai latihan soal jenis esai yang tadi LKPD di awal yang sudah dijelaskan, lalu dalam bentuk instrumen penilaian dan pedoman penskoran. Jadi ini adalah uji soalnya ya. Nanti di sini mengisi kelas, nama dan kelas, lalu ini adalah soalnya. Soalnya itu dibagi menjadi beberapa poin penilaian, nanti di bawah akan dijelaskan. Lalu di sebelah kanan itu ada jawabannya. Ada jawaban. Lalu untuk pedoman penskorannya. Nomor 1, skor 25 jika diisi secara lengkap. Lalu jika diisi setengah itu skornya 5, dan tidak lengkap skornya diberi 5. Lalu untuk penskoran nomor 2 itu jika ditulis secara lengkap akan diberi poin 40. Jika dijawab setengah akan diberi poin 15, dan tidak lengkap akan diberi poin 5. Seperti itu. Lalu ini ada pengelola skor, skor maksimumnya itu 100, skor pengelolaan siswanya itu nomor 1 itu 35, nomor 2 itu 40. Dan untuk yang mengumpulkan berdasarkan alokasi waktu dengan ketepatan yang sudah ditentukan akan ditambah 30 poin. Jadi dengan penskoran itu 100. Untuk yang ketiga itu ada penilaian keterampilan. Untuk yang pertama di bagian A itu lembar pengamatan proses membuat teks cerita fabel atau legenda. Yang pertama itu ada teknik penskoran atau uji menggunakan tes tertulis. Untuk yang kedua itu instrumen penilaian dan penemanan skor.
jika siswa membaca mengamati cerita fabel berdasarkan struktur dan ciri kebahasaannya. Ini akan diisi oleh nama, terus di bawahnya kelas, terus ini ada petugas pengamatan atau misalkan guru yang mengamati ya, atau misalkan boleh dari siswa juga mengamati kelompok lain misalkan. Lalu ini untuk poin indikator dalam penilaian Rubik selama mengikuti proses pembelajaran cerita fabel atau legenda. Untuk yang pertama itu, jika menjelaskan secara utuh akan diberi poin skor maksimum. Skor maksimum itu 10 jika menggali informasi atau misalkan mengkaitkan dengan kehidupan nyata atau mengkaitkan dengan berbagai referensi akan diberi poin 15. Untuk yang ketiga, jika menyebutkan fungsi akan diberikan nilai 20. Untuk menjelaskan ciri-ciri tabel akan diberikan skor 15. Dan jika mampu menceritakan kembali menggunakan bahasa sendiri akan diberikan poin 15. Untuk yang keenam itu penguasaan alur, artinya jika siswa dapat memahami alur yang diceritakan atau misalkan didapatkan, maka akan diberi skor 5. Lalu untuk menceritakan kembali atau ekspresi dalam bercerita akan diberi poin 10 dengan jumlah skor itu 100. Lalu di sini ada mengetahui Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Kota Bogor, yaitu Bapak Roy Effendi MPD. Lalu untuk guru bahasa Indonesia dengan saya sendiri, Raden Febrianto Pratama. Lalu di sini ada daftar lampirannya. Daftar lampirannya itu adalah buku paket bahasa Indonesia kelas 7 edisi revisian 2017. Bab 8 halaman 195 sampai 208. Lalu yang kedua itu ada lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan format yang dibuat itu adalah nama kelompok dan anggota kelompok. Lalu untuk soalnya itu cerita fabel lah dengan judul Belalang Sembah. Ini adalah teksnya. Dan ini adalah soalnya. Untuk soalnya itu terbagi menjadi 2 dengan indikator penilaian yang tadi sudah dijelaskan. Untuk soal yang pertama itu sebutkan informasi apa saja dalam fabel yang telah kamu baca. Lalu ini untuk jawabannya. Jawaban nomor 1. Dan untuk soal yang kedua, ceritakan kembali teks fabel yang sudah kamu baca. Jadi ini diceritakan berdasarkan pemahaman dari dari peserta didik atau kelompoknya, diceritakan berdasarkan apa yang sudah diingat. Jadi menceritakan kembali tanpa melihat teks. Lalu untuk rangkaian PowerPoint-nya itu, untuk yang pertama ada judul, yang kedua itu ada tujuan, yang ketiga itu ada menjelaskan apa itu fabel, yang ketiga itu mengenali ciri-ciri fabel. Terus yang kelima itu ada bacaan fabel atau cerita pada lembar soal yang tadi pembahasan. Lalu untuk selanjutnya itu ada pembagian kelompok. Lalu ada post-test kesimpulan. Oke, lalu ini ada foto alat yang digunakan ya dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada laptop. Yang kedua itu ada InFocus karena kita akan lebih banyak menggunakan PowerPoint dan menulis menggunakan LKPD. Lalu untuk selanjutnya itu ada denah tempat duduk ya. Ini untuk denah tempat duduk klasikal, di depannya itu ada papan tulis, lalu di bawahnya itu ada meja guru dan ini meja-meja peserta didik ya. Jadi satu arah menghadap ke depan.
Lalu selanjutnya ada denah duduk kelompok ya. Denah duduk kelompok ini apa ya? Saya bagi menjadi satu kelompok itu 2 orang atau 3 orang dengan apa ya? Dengan gambar seperti ini denah duduknya. Oke. Lalu selanjutnya itu yang terakhir ada tautan-tautan ya. Jadi tautan di sini ada lagu Indonesia Raya ini dengan linknya. Terus ada pembuatan proses Canva atau PPT ya. Ini ada linknya juga. Lalu ada quizzes nanti akan dipakai untuk post-test atau kegiatan akhir. Seperti itulah apa ya, proses rencana pembelajaran yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.